tidak menunggal dengan kemanusiaan. Yang dikhawatirkan mesti manusia akan mundur. Mundurnya manusia jadi mundurnya negara, mundur kezaliman dan kebiadaban. Kalau manusia yang adil dan beradab maju, tapi manusia yang zalim dan biadab mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bersama lagi dengan channel Tasawuf Nusantara. Pada kesempatan kali ini, beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah akan menyampaikan pitutur kebangsaan. Simak selengkapnya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah untuk kita semuanya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Semua negara di dunia ini membicarakan satu, bagaimana negara kita bisa maju dan bagaimana jaga negara kita sampai mundur. Jadi yang dibicarakan seluruh dunia, negara maju dan negara yang mundur, termasuk negara Pancasila ini. Tak lepas dari membicarakan bagaimana negara Pancasila ini maju dan jangan sampai negara Pancasila ini mundur. Akan tetapi perlu dimengerti apakah majunya negara Pancasila ini sama yang dituju oleh negara-negara lainnya Pancasila. Apakah mundurnya negara Pancasila ini sama dengan yang dimaksud oleh negara-negara lain? Dasarnya lain, tentu saja yang dituju negara maju bagi negara Pancasila lain tidak sama dengan negara-negara yang lain. Jangan hanya membicarakan negara yang maju, tapi maju kemana? Dan apakah yang dinamakan negara maju bagi negara Pancasila? Itulah sebabnya organisasi kita ini kita masukkan
organisasi yang dijiwai manunggalnya iman dan kemanusiaan. Hanya 2 butir. Walaupun Pancasila itu sampai 45 butir, tapi yang saya pilih butir pertama keimanan, dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Butir yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Selama ini 45 butir-butir Pancasila, selama tidak diuntai butir-butir tersebut menjadi kalung yang indah dipakai oleh bangsa Indonesia, kapan Pancasila dipakai? Apa bisa masih berupa butir-butir menjadi kalung? Nah, yang saya pilih hanya 2 butir saja. Butir keimanan manunggal dengan kemanusiaan. Di situ letaknya yang dituju oleh negara Pancasila maju. Maju kemana? Maju kepada manusia yang adil dan beradab. Kalau keimanan manunggal dengan kemanusiaan, maka manusia Indonesia akan maju kemana? Maju ke keadilan dan keberadaban. Adil dan beradab, itulah majunya manusia Indonesia. Jika manusia yang adil dan beradab karena manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, maka manusia yang adil dan beradab itu bila menguasai segala lini kemajuan, apa kemajuan di bidang pertanian, kemajuan di bidang perdagangan, kemajuan di bidang teknologi, kemajuan di bidang kedokteran, dan lain-lainnya, maka semua bidang-bidang ilmiah yang dikuasai pasti akan dipergunakan untuk kebaikan, bukan dipergunakan untuk kejahatan. Dan jika kemajuan-kemajuan di segala lini dikuasai oleh manusia yang adil dan beradab, maka Indonesia seperti taman surgawi untuk manusia Indonesia itu sendiri dan untuk manusia seluruh dunia. Tetapi jika keimanan tidak menunggal dengan kemanusiaan, yang dikhawatirkan mesti manusia akan mundur. Mundurnya manusia jadi mundurnya negara, mundur kezaliman dan kebiadaban. Kalau manusia yang adil dan beradab maju, tapi manusia yang zalim dan biadab mundur, meluncur melebihi tingkat khayalan. Kalau manusia yang adil dan beradab sampai di situ,
itu yang tinggi. Yang besar melindungi yang kecil. Penguasa melindungi rakyat, bukan makan rakyat. Melindungi mesti akan jadi toleransi. Yang kuat melindungi yang lemah, yang lemah menghormati yang kuat. Kalau begitu keadaannya, termasuk yang kaya tidak makan yang miskin, begitu pula. Yang kuasa tidak menekan yang lemah. Bagaimana nikmatnya kalau bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang adil dan beradab. Hormat menghormati, harga menghargai, toleransi dan sebagainya. Tetapi kalau manusia mundur ke zalim dan biadab, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang kuasa menekan yang lemah, bukan melindungi, malah menekan. Yang besar menekan kecil. Yang kaya makan yang miskin. Segala cara dianggap halal. Kalau manusia yang zalim dan biadab, tujuan menghalalkan cara, dengan cara apapun halal akan tujuan sampai. Itulah undang-undangnya, kaidahnya orang yang. Makanya yang dimaksud negara Pancasila maju kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang akan menciptakan surgawi di dunia ini bagi manusia itu sendiri. Tapi kalau manusia mundur sampai ke zaliman dan kebiadaban, maka di Indonesia yang ada jurang nerakawi bagi manusia itu sendiri. Dan itulah yang saya maksud, dijiwai keimanan dan kemanusiaan. Jadi organisasi kita itu nama badannya saya ambilkan dari aspirasi sila yang ketiga sampai sila yang kelima. Sila yang ketiga sampai sila yang kelima. Organisasi persaudaraan, cinta tanah air Indonesia. Jiwanya saya mengambil dari aspirasi sila pertama dan sila kedua, dijiwai oleh keimanan dan kemanusiaan. Kalau di dunia ini tidak ada keimanan dan kemanusiaan, ya Allah, jurang neraka. Yang bisa menguasai teknologi tinggi malah membuat rudal yang bisa menjangkau ribuan kilometer untuk memusnahkan segala yang ada. Itu kemajuan teknologi kalau dikuasai oleh manusia yang zalim dan biadab. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama kajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah
Semoga yang disampaikan beliau bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita, menambah wawasan kebangsaan kita, tentunya menambah dan menumbuh kembangkan semangat cinta tanah air Indonesia di dalam sanubari kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.